Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat semua, sahabat BM32 dan sahabat-sahabat yang lain tentunya, khususnya masyarakat luas. Semoga dalam video kali ini tentunya kita lebih kembali mengkaji tentang perjalanan religi yang saat ini guru jalani. Kebetulan saat ini guru berangkat tentunya dengan seorang sahabat, yaitu Ustadz Haji Ihsan Nawawi Sahal. Ya, kami sering sekali berbincang, kami sering sekali bertukar pikiran. Tentunya tujuannya kami untuk saling mengoreksi. Kami ingin sama-sama tentunya menuju kepada hal-hal yang lebih baik, ya, agar bisa mengaplikasikan di masyarakat yang baik tentunya. Untuk itu, sebelum kami jauh melangkah untuk berziarah ke tempat-tempat kewalian, kami tentunya ingin berbincang dulu, mudah-mudahan bisa memberi penyegaran keyakinan kita untuk menjalankan ziarah, baik ke makam orang tua kita, begitu juga kepada ulama, kewalian, sampai kita ke makam Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu saya akan bertanya ke sahabat saya ini. Mohon maaf nih sahabat nih, Ustadz Ihsan. Siap, Guru. Kebetulan guru ini sering sekali, bahkan dari usia muda, dari usia 8 tahun sudah mengenal tentang ziarah. Bahkan guru dianjurkan untuk berziarah sama guru-guru yang lain tentunya, sehingga guru ini kalau tidak menjalankan ziarah tentunya seolah-olah ini seperti badan ini kurang vitamin. Ya, untuk itu guru ingin tentunya dari seorang sahabat, ingin mendengar bagaimana dalam keterangan-keterangan, baik dalam dalilnya, tentang hakikat ziarah yang sebenarnya. Ya, untuk itu supaya tadi ini ada manfaat obrolan kita ini untuk masyarakat luas, paham tentang ziarah dan siap untuk melakukan ziarah. Untuk itu mohon ulasan tentunya keterangan-keterangan tadi. Untuk itu dipersilakan Ustaz. Masya Allah. Baik, terima kasih Guru. Masya Allah, sesungguhnya manusia ini hidup itu butuh yang namanya vitamin. Nah, vitamin ini ada yang bentuknya tablet seperti yang bisa kita beli di apotik, ada yang bentuknya secara ruhaniah, karena manusia ini Allah ciptakan bukan hanya secara fisik saja, tapi ruhani atau hati yang Allah ciptakan. Nah, salah satu vitamin atau makanan yang bisa kita makan, yang bisa kita serap dalam tubuh kita, salah satunya yaitu Guru, sudah diajarkan oleh para ulama, para wali-walinya Allah, yaitu dengan berziarah kepada mereka. Sebab kenapa? Karena kata Imam Hasan Al-Basri dijelaskan bahwa barang siapa yang rutin mendatangi seorang wali, di mana di saat hatinya mati, maka kata Allah hati dia akan hidup sebagaimana hidupnya malam-malam yang menerangi dunia ini. Saking luar biasanya berziarah. Makanya sebesar masalah yang kita hadapi, maka sesungguhnya Nabi juga sudah memberikan pelajaran kepada kita bahwa berziarahlah, terutama adalah kepada orang-orang yang soleh, kata baginda Nabi. Sebab apa? Dengan kita berziarah, kata baginda Nabi, maka hati kita akan dibuat tentram dan tenang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmahnya yang selanjutnya adalah orang yang berziarah biasanya memiliki kekuatan keimanan yang lebih dibandingkan yang belum mau ziarah. Amin, Masya Allah. Kenapa demikian? Karena kalau kita percaya dengan kekasihnya Allah, berarti kita percaya dengan Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan beliau sebagai kekasih. Nah, sementara kita bagaimana? Kita ini jauh daripada itu. Maka agar gandengan kita nih, tangan kita dekat dengan mereka, hati kita dekat dengan mereka, salah satunya adalah berziarah kepada mereka, kepada beliau-beliau. Nah, beliau ini yang kita ziarahi bukan hanya yang
masih hidup saja, tetapi yang sudah wafat pun itu harus kita ziarahi. Karena apa kata Allah di dalam Al-Quran? Sesungguhnya kekasihku itu yang wafat hanya secara jasadiahnya saja, akan tetapi secara batiniah, secara ruhaniah itu hidup dan bahkan lebih tajam dibandingkan sebelum beliau wafat atau dalam keadaan hidup. Itu sungguh luar biasanya seorang wali-wali Allah. Jadi kalau kita rajin berziarah, maka kita akan mendapatkan vitamin yang sungguh luar biasa. Makanya cirinya lagi adalah hikmahnya lagi, kehidupannya pasti akan berkah dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Itulah diantara berbagai hikmah dan keutamaan dari orang-orang yang rutin berziarah kepada wali-walinya Allah atau kekasihnya Allah. Itu guru. Makanya ini juga sungguh luar biasa bagi kami murid-muridnya. Ini melihat guru kami musafir fisabilillah sepanjang hidupnya, bahkan tadi dijelaskan oleh guru kami dari waktu beliau masih kecil, bahkan mungkin dalam kandungannya sudah dibawa ziarah oleh kedua orang tua beliau. Ini menunjukkan bahwa kalau kita ingin dekat dengan baginda Nabi Muhammad SAW, salah satu langkah yang harus kita jalani adalah dekat dengan kekasihnya atau wali-walinya Allah. Jadi kalau kita sudah dekat wali-walinya Allah, kita juga bisa paling tidak yaitu merasakan wanginya atau harumnya wali-walinya Allah atau kekasihnya Allah. Jadi mungkin itu dulu, Masya Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah mendengar bagaimana tuturan penjelasan dari sahabat kita ini tentang kuatnya ziarah tersebut. Bahkan tadi bilang sesungguhnya manusia ini tidak mati, yang mati jasadiahnya. Manusianya adalah ruh di dalam dirinya. Ruh adalah kekal. Ruh itu kekal, sesungguhnya ruh milik Allah. Sesungguhnya ruh berpisah dari jasadnya, berpisah dari badannya, itu sudah ada di dalam genggaman Allah, ditempatkan pada Allah Subhanahu wa taala di tempat tentunya alam ruh. Makanya kita harus yakin bahwa manusia tadi akan kekal kehidupannya, ya, karena mati hidupnya itu adalah hak Allah. Namun semua mati, semua manusia pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Untuk itu sahabat semua dan masyarakat tentunya, mari kita sama-sama berziarah. Biasakan, jadikan itu adalah vitamin bagi kita. Ziarah yang pertama, ziarah kepada kedua orang tua kita yang masih ada. Ziarah tidak sama dengan adanya kita di mana berziarah ke makam-makam yang sudah tidak ada di muka bumi ini. Ziarahnya beda. Kita datang sungkem, kita minta doanya, ya. Lain kita dengan ziarah di makam-makam yang sudah mendahului kita, baik orang tua kita ataupun guru-guru kita, begitu juga para wali-wali Allah tentunya. Kita dengan adab ziarah ada, dengan caranya, adabnya bagaimana, kita harus senantiasa jadikan tadi bahwa ziarah adalah vitamin, memberikan satu energi, kekuatan kita di dalam apa? Meraih kehidupan ke depannya. Karena doa-doa kekasih Allah ini sangat kita butuhkannya. Seperti begitu. Insya Allah, yuk kita berziarah, yuk kita biasakan berziarah tentunya. Insya Allah tidak akan mengurangi sedikit pun, ya, apa yang kita miliki. Bahkan pengorbanan kita akan dilipat gandakan Allah Subhanahu wa taala karena kita ada di jalan Allah. Begitu juga tentunya jangan kita mengenal lelah, jangan kita mengenal capek. Yakinlah Allah akan memberikan tadi vitamin niat dari ziarah tadi, ya. Itu sahabat semua tentunya, guru tentunya dan sahabat itu Ustadz Isyan ini tentunya kami tetap insya Allah dan yakin bahwa ziarah itu adalah ridhonya Allah dan akan mendapat syafaat Nabi Allah Muhammad SAW. Mari kita berziarah, jangan tentunya kita tidak yakin dengan apa yang telah kita yakini, ya. Berziarah berkah, berziarah nikmat, berziarah insya Allah kehidupan kita akan lebih tenang.
Barakallahu rahmatan ala Allah lillahi ta'ala bisyabilillah. Barakallahu rahmatan zara. Barakallahu lillahi ta'ala firida Allah. La ilaha illallah rahmati bisyafa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya Allah. Ya ummati muslimin wal muslimat. Barakah zarahmatan ya ummati muslimin wal muslimat. Hikmah zarahmatan lillahi ta'ala ya ummati muslimin wal muslimat. Fi syafa'atan Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam. Fi syafa'atan Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam. Barakah rahmatan do'ana ya musafir fi sabilillah. La hawla wa la quwata kun fayakun ya Allah. Walhamdulillahi rabbil alamin.